Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nawangsari, NIM 19231016 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Scratch. Scratch merupakan bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh Lifelong Kindergarten Research Group di MIT Media Lab. Pengembangan Scratch ini didukung oleh pendanaan dari National Science Foundation, Microsoft, Intel Foundation, Nokia, dan MIT Media Lab Research Consortia. Scratch merupakan suatu bahasa pemrograman baru yang memudahkan kita dalam membuat cerita interaktif, game interaktif, dan animasi, serta membagikan karya kreasi kita kepada orang lain melalui sarana internet. Scratch membantu kita untuk berpikir secara kreatif, menalar secara sistematis, dan bekerja secara kolaboratif. Ketiga hal ini merupakan keahlian mendasar yang dibutuhkan oleh semua orang saat ini. Pengenalan logika pemrograman sejak usia dini membuat anak-anak lebih menjadi tertarik dan semangat untuk belajar bidang ilmu lain seperti sains dan matematika. Sehingga peserta didik dapat menggunakan logika dan daya nalarnya dengan baik. Scratch memiliki konsep pemrograman yang dapat dipahami dengan mudah dan sangat baik untuk menyalurkan kreativitas anak dalam belajar sekaligus bermain, atau yang biasa kita sebut dengan edutainment, serta mengenalkan pada peserta didik suatu perkembangan teknologi. Dalam upaya menumbuh kembangkan kreativitas berpikir matematika bagi peserta didik, bisa dengan menggunakan media pembelajaran matematika itu sendiri. Media yang digunakan bisa berupa media yang berbasis komputer dan non-komputer. Media yang berbasis komputer, salah satunya itu adalah bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti Scratch. Filosofi dari Scratch itu sendiri adalah learning is best when learning is fun, yang artinya itu adalah belajar itu paling baik kalau menyenangkan. Sasaran dari aplikasi Scratch ini adalah anak-anak dan remaja yang berumur 9-16 tahun, agar mereka dapat belajar logika dan matematika secara menyenangkan. Sifat dari Scratch itu sendiri adalah hard fun, yang berarti sulit tapi menyenangkan. Tanpa disadari, anak-anak dan remaja sudah mempelajari problem solving skill, yang berarti kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, peserta didik juga dikenalkan dan dibangkitkan minatnya terhadap logika matematika. Mari kita mengenal apa saja bagian yang ada pada aplikasi Scratch. Pada tampilan awal Scratch itu ada, yang pertama itu adalah menu. Menu ini di sana kita bisa membuat project baru, membuka project yang sudah kita simpan, berarti kita sudah mengerjakannya terlebih dahulu, kemudian kita simpan, lalu kita bisa menyimpan project yang sudah kita buat, mengganti bahasa, atau mencari berbagai tutorial yang sudah tersedia pada aplikasi Scratch ini. Lalu yang kedua adalah bagian script atau deskripsi blok. Pada bagian kiri, kita bisa melihat kode atau script. Nah, script itu adalah sekumpulan blok-blok perintah yang akan kita gunakan untuk melakukan atau membuat program. Nah, setiap blok pada kode itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, yang pertama adalah motion atau gerakan. Nah, motion ini digunakan untuk menggerakkan sprite. Misalnya, perintah move 10 step, berarti artinya itu untuk menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa itu sprite? Sprite ini bisa berupa tokoh atau benda-benda. Lalu yang kedua adalah looks atau tampilan. Nah, ini digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program. Misalnya, mengganti kostum pada sprite atau mengganti background. Selanjutnya adalah sound atau suara. Ini digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun stage, seperti memberikan suara pada kucing dan memberikan background pada program. Nah, sound ini bisa kita ambil dari aplikasi Scratch itu sendiri, ataupun kita juga bisa merekam suara kita lalu memasukkannya ke dalam sprite.
Selanjutnya adalah event atau kejadian. Ini digunakan untuk mengatur script atau kode pada sprite untuk berjalan. Misalnya, di sana ada gambar bendera yang berwarna hijau. Ketika kita mengklik bendera warna hijau tersebut, maka semua script atau kode akan berjalan. Selanjutnya adalah control. Control ini berfungsi untuk mengontrol kode agar berjalan. Contohnya, repeat 10, yang artinya ulangi script dalam repeat sebanyak 10 kali. Jadi ini seperti pengaturannya, misalkan kita membuat sprite itu berjalan 10 langkah, berarti kita bisa menggunakan kontrol ini. Atau kumbang yang terbang, kita bisa mengontrolnya di sini berapa kali kepakan, seperti itu. Selanjutnya adalah sensing atau sensor. Ini berfungsi untuk memberikan sensor pada perintah yang digunakan. Contohnya perintah touching color brown. Berarti ini jika digabungkan dengan block if, maka perintah tersebut akan menjadi jika menyentuh warna coklat, maka lakukan perintah di bawah ini. Ini ada beberapa menu dari sensing atau sensor. Nah, selanjutnya ini adalah operator yang berfungsi untuk operasi matematika. Jadi misalkan kita ingin membuat soal fisika atau soal matematika, nanti ada tanda plus, minus, kali, dan bagi. Lalu ada variabel, fungsi untuk mengatur variabel. Selanjutnya adalah script area. Script area ini adalah tempat di mana kita bisa menerapkan script atau kode terhadap sprite yang akan ditampilkan. Jadi script area ini bisa dikatakan sebagai tempat kerja kita untuk melakukan atau membuat program yang ingin kita buat. Selanjutnya adalah canvas. Blok-blok kode yang sudah kita rancang itu akan berjalan atau tampil di canvas ini. Canvas ini juga bisa kita sebut dengan window atau jendela. Di dalam canvas ini nantinya juga terdapat logo bendera yang warna hijau dan ada lingkaran yang berwarna merah. Bendera hijau ini berfungsi untuk menjalankan program, sedangkan lingkaran merah itu berfungsi untuk memberhentikan program. Lalu yang terakhir adalah sprite list. Sprite list ini adalah tempat di mana kita bisa mengatur dan mengganti tampilan sprite. Nah, sprite ini biasanya berisikan blok-blok perintah yang dirancang agar menjadi interaktif, seperti bergerak, memiliki suara, dan lain sebagainya. Terakhir itu adalah stage atau background. Nah, ini merupakan gambar latar belakang pada kanvas. Nah, ini bisa kita lihat ada contohnya seperti lapangan atau teater atau sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan program yang akan kita buat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai Scratch. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi agar pembelajaran sains lebih menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.